Oke, sip. Nah, tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu, teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu, ya. Oke. Jadi start dan update gitu, teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu, teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya ngegali lebih dalam tentang callbacks. Apa itu callbacks gitu, teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start dan update gitu. Nah itu em, jadi itu di Unity nanti teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update dan segala macam sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu em, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke, nah apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke? Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right, segala macam. Oke? Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut,
itu akan mengubah tampilannya dari 2 dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game 2 dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu, teman-teman. Hanya saja memang ya diinin lah, disesuaikan gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam mold kita gitu, teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu, teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya, teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu, dan juga sedikit gitu ya, teman-teman. Di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita memencet tombol 2 dimensi tersebut gitu, teman-teman. Ya, oke. Dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game 2 dimensi, teman-teman. Oke? Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan ngerotate ya, cruise ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh. Jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya, teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu, teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan, teman-teman ya, relatif terhadap objek, karena kita tuh telah memutar objek tersebut ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya, teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau misalkan kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu, dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu, agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya, di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat, saya memutar sesuatu di sini ya, hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya, teman. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke 0 dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu, teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini, teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya, kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek, untuk rotate, untuk di scaling gitu, teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi, teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu, teman-teman. Disebut rotate gitu, teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan ya tanda kurung gitu di akhir gitu, teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya, parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya, teman-teman.
Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma, teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi, metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen, teman-teman ya. Nah, ya, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan di Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play. Oke. Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya. Dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game window-nya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang cukup kita bisa atur ulang sedikit gitu, menggerakkan kamera sedikit gitu teman-teman ya. Oke, all good. Nah, sekarang ketika saya ngeklik mainkan, apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, lihat, itu diputar 45 derajat gitu. Dan teman-teman bisa melihat nilai kita di sini ada 45 gitu ya. Jadi saya akan ngeklik play untuk menghentikan prosesnya ya teman-teman ya. Dan sekarang kita udah melakukannya di start gitu. Itu keren banget ya. Oke. Nah, sip. Jadi oke, sip ya. Jadi untuk materi ini sampai sini saja. Ya teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye. Game ini gitu ya teman-teman ya. Jadi simple aja, kita akan lebih fokus ya ke prakteknya. Kalau sebelumnya kan kita disambung-sambungin dengan materi, tapi untuk sekarang kita akan coba bikin gamenya gitu ya, lebih banyak gitu ya. Kita akan coba praktek gitu ya, seperti yang saya bilang. Oke, sebelumnya teman-teman kita udah belajar ya soal sebelumnya tuh di snowboarder itu kita udah banyak banget ya bikin follow kamera, edge collider gitu segala macem gitu ya. Nah, dan saya harap semoga teman-teman ke depannya ini ya cukup paham lah ya dengan ininya ya dengan materi yang sebelumnya kita bahas gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Jadi gini teman-teman ya, sebelum kita masuk ya ke obstacle course, kalau teman-teman udah nonton sebelum-sebelumnya ya, yang materi sebelumnya, insya Allah ini akan menjadi lebih mudah ya. Soalnya di materi sebelumnya itu kita juga lebih banyak ngomongin soal ya kita sebutnya kayak teori gitu ya segala macem gitu. Tapi saya juga sembari dengan saya selingin dengan ini teman-teman, dengan apa tuh sebenarnya? Dengan prakteknya juga ya. Jadinya teman-teman bisa cukup paham gitu ya segala macem gitu ya. Oke. Sip, untuk Unity yang sekarang saya pakai juga masih pakai yang 2021 teman-teman ya. Jadi jangan terlalu khawatir, nggak perlu ganti apa-apa. Ya, masih pakai yang sama gitu teman-teman ya. Oke. Sip. Oke, jadi ya untuk pembagian materi nanti kita akan bagi ya menjadi sekitaran 10 atau lebih materi yang akan saya buat sedemikian rupa biar teman-teman gampang gitu ya. Dengan total waktu yang untuk materi ini kita akan menggunakan waktu sekitar ya mungkin kita bisa pakai itu 3 sampai 3,5 jam ya yang akan kita gunakan untuk materi ini gitu teman-teman. Ya, sip. Untuk setiap materi akan saya buat sedemikian rupa ya tadi 20 menit atau lebih gitu atau mungkin sedikit beberapa akan saya ubah
menjadi lebih simple dengan maksud lebih sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Oke, so far untuk introduction ya ini ya. Dan untuk materi pertama yang nanti akan kita bahas itu dari awal saya coba lihat kita akan belajar mengenai introduction method ya teman-teman ya. Di dalam pembuatan game ini kita akan belajar tentang introduction method segala macam. Jadi teman-teman bisa paham tentang obstacle course dengan Unity dengan apa ya sebenarnya dari garis umumnya gitu akan mencakup lebih luas gitu teman-teman ya. Nanti kita akan coba ngebahas introduction method ya juga ya. Lalu setelah ada introduction method itu nanti introducing variable, oke? Nah, ini sudah kita pelajarin ya di week pertama ya di awal-awal. Tapi akan kita coba lagi ya untuk game obstacle course ini biar nge-refresh ini ya apa sih namanya? Nge-refresh inian teman-teman juga gitu ya tentang Unity gitu segala macam. Pada dasarnya kita akan kembali ke awal sedikit ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Tapi akan kita selingin ya dengan pembuatan game gitu ya. Obstacle course ini dimana kita akan menggunakan mobil dan objek lainnya ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Setelah introducing variable kita akan nyoba gunakan using input ya, using input get axis. Oke, nanti akan kita coba using input get axis untuk bisa menentukan arah dari mobilnya ya. Kemarin kita udah bahas ya teman-teman ya, ada x axis sama y axis gitu ya teman-teman ya. Tahu kan perbedaannya? Nah, x axis itu nanti kita akan dia mencakupi kiri dan kanan ya teman-teman ya, horizontal. Sementara y axis itu dia akan ke atas bawah teman-teman. Oke. Nah, singkatnya kayak gitu. Untuk yang tentang axis ya teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan using input get axis buat apa? Biar kita bisa membuat kendaraan kita ini bergerak gitu ya, selayaknya kayak mobil gitu ya teman-teman. It's easy lah jatuhnya. Oke. Nah, terus juga setelah itu ada apa lagi? Ya. Setelah input get axis kita akan tambahin add asset teman-teman. Oke, dengan maksud kita akan coba bikin inian aset ya teman-teman. Kita akan nyoba pakai aset ya yang nanti kita bisa ambil dari aset store Unity dan segala macam gitu. Nanti akan kita gunakan juga. Oke. Dan ya, it's gonna be fun lah jatuhnya gitu. Oke. Setelah add asset nanti ada basic level layout ya, dimana kita akan coba ngebikin levelnya ya teman-teman ya secara basic gitu. Jadi kita akan bikin levelnya mulai dari ya kita akan bikin track ya, bikin rumah, bikin pohon segala macam nanti akan kita bahas, akan kita coba ya dalam pembuatan game ini gitu teman. Jadi pokoknya teman-teman ikutin aja ya, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Dan saya harap nanti teman-teman paham yang untuk yang ini ya, yang soal yang level layout ya. Tapi juga buat teman-teman yang suka desain level, suka desain, suka suka yang berbau-bau inilah ya, bikin layout gitu ya, background segala macam, bikin level, ini cocok banget buat teman-teman karena nanti akan juga kita bahas ya teman-teman ya. Buat sedikit pendahuluan ya, biar nanti nggak kaget juga gitu loh teman-teman. Oke. Nah, ada setelah basic level layout, ada simple follow kamera gitu. Sebelumnya kita udah ngepelajarin tentang Cinemachine ya teman-teman ya, dimana kita menggunakan kamera ya gitu ya, menggunakan apa sebutannya, menggunakan kamera biar kameranya itu bisa ngikutin karakternya gitu. Dan kita akan gunakan juga ini ya, menggunakan following kamera untuk ngebuat kamera dari kita ini bergerak mengikuti mobilnya gitu ya teman-teman. Jadinya kita melihat mobil kita tuh bergerak gitu ya, dan kameranya itu ngikutin gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu dari simple follow kamera ya, chase kamera gitu teman-teman. Lalu kita akan coba pakai if statements gitu ya. Nah, if statement itu juga pernah kita bahas juga ya di week pertama, dimana kita akan menggunakan if gitu ya, if string segala macam itu akan kita pakai, soalnya itu yang paling fundamental, oke? Yang paling basics buat teman-teman.
Jadi dan kita akan introduce lagi itu di materi ini gitu teman-teman ya. Sedikit ini juga sedikit apa tuh namanya, sedikit pengulangan gitu ya, review gitu teman-teman, biar teman-teman juga bisa ingat-ingat lagi gitu. Selain if statements ada juga teks teman-teman, di mana kita akan menggunakan teks ya. Teks itu apa kak? Teks itu jadi dia tuh semacam kayak apa sebutannya? Kayak semacam layer gitu segala macam dalam Unity gitu ya. Teks itu jadi buat nentuin mana posisi atau lokasi atau letak dari sprite yang ada di Unity teman-teman. Nah itu akan kita menggunakan teks gitu ya teman-teman ya. Nah itu nanti akan diselingin dengan if statement juga teman-teman. Lalu kita akan coba ngebuat how to destroy object gitu ya. Apa sih obstacle course kalau nggak ada objek yang destroy gitu ya, yang hancur gitu. Akan kita bahas juga how to destroy object gitu ya. Soalnya biar gamenya lebih seru gitu, lebih fun gitu, lebih menyenangkan, kita akan menggunakan juga kita akan pelajari how to destroy object gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, selain how to destroy object, yang ketiga lalu terakhir yang kedua tuh setelah itu ada how to get komponen ya teman-teman ya. Kita akan menambah-nambahkan komponen, mencari komponen segala macam gitu yang akan kita bahas gitu juga. Dan terakhir ada boost and bumps ya. Karena kita gamenya berbasis mobil-mobilan gitu, pastinya akan lebih cocok kalau ada boost, ada apa sih benar nitro lah, ada turbo segala macam. Nah, ini nanti akan kita gunakan juga ya. Dan juga ada bumps, ada penghalang gitu ya, roadblock segala macam akan juga kita tambahkan gitu teman-teman. Jadi gimana? Menarik banget kan? Nah, ini adalah materi yang akan kita coba bahas ya tentang obstacle course ini di minggu ketiga ini gitu ya teman-teman. Oke sip ya, baik teman-teman, nanti kita coba nanti di materi di video selanjutnya akan kita coba materinya mengenai introducing methods dulu ya, dari awal dulu kita ke basic ya. Ya kita akan coba bahas bersama-sama. Oke sip teman-teman ya, itu saja. Terima kasih untuk mendengarkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman. Bye bye.